Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Gina Salsabila, Marsa Hanisa Lubis, dan Intan Trio Oktaviana akan menampilkan video presentasi mengenai industri sabun. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang akan kita bahas yakni mengenai definisi sabun. Sabun sendiri merupakan senyawa garam organik yang bersifat sebagai pembersih kotoran dalam keadaan tidak terikat dengan sabun sehingga buih-buih sabun dapat meresap dan melarutkan kotoran. Sabun juga merupakan bahan logam alkali dengan rantai asam karboksilat yang panjang. Larutan alkali yang biasa digunakan adalah NaOH untuk sabun keras atau padat dan KOH untuk sabun lunak atau cair. Berdasarkan Dewan Standarisasi Nasional, sabun merupakan produk yang dimanfaatkan dalam tujuan untuk mengemulsi dan mencuci, terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon C12 sampai C18 dan sodium atau potasium. Materi yang selanjutnya yakni sifat-sifat sabun. Sifat-sifat sabun yang pertama adalah garam alkali dari asam lemak bersuhu tinggi akan terhidrolisis parsial oleh air yang dapat membuat larutan menjadi bersifat basa dalam air. Contohnya ada pada CH3, CH2 16 kali COONA ditambah H2O menjadi CH3, CH2 16 kali COOH ditambah OH-. Sifat yang kedua yakni larutan sabun akan menghasilkan buih bila diaduk tetapi tidak bisa pada air sadah. Garam-garam alkali akan mengendap dalam air dan menghasilkan buih dari sabun. Contohnya pada reaksi CH3, CH2 16 kali COONA ditambah CaSO4 menjadi Na2SO4 ditambah CH3, CH2 16 kali COO 2 kali. Sifat yang ketiga yakni memiliki sifat pembersih. Sifat keempat, proses penghilangan kotoran. Proses penghilangan kotoran ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sabun di dalam air akan menghasilkan busa yang dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga kain menjadi bersih dan air meresap lebih cepat ke permukaan kain. Yang kedua, molekul dalam sabun yang bersifat hidrofobik di mana molekul pada kotoran dikelilingi dan diikat. Nah, proses tersebut dinamakan emulsifikasi yang mana terbentuknya emulsi di antara molekul sabun dengan molekul kotoran. Yang ketiga, pada molekul dalam sabun yang bersifat hidrofobik berada di air di mana molekul pada kotoran akan keluar saat pembilasan dan kain berubah menjadi bersih. Materi yang selanjutnya yakni bahan baku sabun. Bahan baku sabun diantaranya ada asam lemak, NaOH, air, zat aditif. Zat aditif di sini yang paling banyak ditambahkan dalam proses pembuatan sabun adalah pewangi, pewarna, dan garam. Yang selanjutnya yakni gliserin monostearat atau biasa disingkat dengan GMS, serta terakhir surfaktan. Untuk sabun cair sendiri yang terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya menggunakan alkali KOH berbentuk cair yang tidak mengental pada suhu kamar. Untuk sabun lunak terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya yang bersifat tidak jenuh menggunakan alkali KOH berbentuk pasta dan dicampurkan air akan larut. Untuk sabun keras terbuat dari lemak netral padat dari minyak yang telah keras dengan proses hidrogenasi menggunakan alkali NaOH serta sukar larut dalam air. Selanjutnya ada metode-metode pembuatan sabun. Untuk mendapatkan sabun yang berkualitas dapat menggunakan dua metode, yaitu metode batch dan metode continue. Metode batch, lemak atau minyak terlebih dahulu dipanaskan dengan sebuah alkali NaOH atau KOH berlebih pada sebuah kettle. Kemudian apabila penyabunannya sudah selesai, bahkan garam-garam agar dapat mengendapkan sabun. Pada lapisan air yang terkandung gliserol, garam dan kelebihan alkali dipisahkan dan gliserol diperoleh kembali dari proses penyulingan. Endapan sabun gubal yang bercampur dengan garam, alkali dan gliserol kemudian dimurnikan dengan air
dan diendapkan dengan garam berkali-kali. Pada proses akhir endapan melakukan perebusan menggunakan air agar menghasilkan campuran halus yang lapisan homogen dan mengapung. Sampai tahap ini, sabun tersebut dapat dijual tanpa pengolahan lebih lanjut. Namun beberapa perlakuan dibutuhkan pada sabun gubal agar dapat menjadi sabun mandi, sabun cuci, sabun obat, dan lainnya. Untuk metode continue, metode ini merupakan metode yang banyak dilakukan pada zaman modern ini. Lemak atau minyak terhidrolisis oleh air pada suhu dan tekanan tinggi dengan dibantu oleh katalis seperti sabun seng. Minyak atau lemak dimasukkan dengan secara kontinu dari salah satu ujung reaktor besar, kemudian gliserol dan asam lemak yang telah terbentuk kemudian dikeluarkan dari ujung yang berlawanan dengan cara penyulingan. Asam-asam ini kemudian akan dinetralkan dengan alkali untuk menjadi sabun. Yang selanjutnya yaitu proses dari pembuatan sabun. Nah, yang pertama yaitu ada saponifikasi lemak netral. Jadi pada proses saponifikasi trigliserida dengan suatu alkali, kedua reaktan tidak mudah bercampur. Reaksi saponifikasi ini dapat mengkatalisis dengan sendirinya pada kondisi tertentu di mana pembentukan produk sabun mempengaruhi proses emulsi kedua reaktan tadi, yang menyebabkan suatu percepatan pada kecepatan reaksi. Nah, jadi dapat kita lihat pada proses ini untuk trigliserida direaksikan dengan basa alkali yaitu ada NaOH, KOH, dan NH4OH. Nah, jadi pada kondisi operasi suhunya sebesar 90 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer untuk membentuk sabun dengan produk samping yaitu gliserol. Nah, jadi proses saponifikasi trigliserida ini berhasil mengkonversi trigliserida menjadi sabun sebesar 99,5%. Nah, jadi tahap selanjutnya yaitu pengeringan sabun, di mana pengeringan sabun ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada sabun dari 30% hingga 35% pada sabun murni menjadi 8% hingga 18% pada sabun butiran seperti pasir atau lempengan dengan menggunakan vacuum spray dryer. Nah, semua jenis vacuum spray dryer dapat digunakan sebagai proses membuat sabun dari sistem tunggal hingga multisistem. Nah, jadi pada tahap pengeringan sabun dengan vacuum spray dryer, sistem tunggal melibatkan pemompaan sabun murni dengan melewati pipa heat exchanger, di mana uap yang mengalir di bagian luar pipa bila sabun dipanaskan. Nah, jika telah dikeringkan dan didinginkan tersimpan pada dinding ruang vakum, sabun dipindahkan dengan bantuan alat pengerik sehingga jatuh di plodder, yang akan mengubah bentuk sabun menjadi lonjong panjang atau butiran. Yang selanjutnya yaitu netralisasi asam lemak. Nah, jadi dalam netralisasi asam lemak itu, reaksi asam basa antara asam dengan alkali untuk menghasilkan sabun berlangsung lebih cepat daripada reaksi trigliserida dengan alkali. Nah, jadi operasi sistem ini meliputi pemompaan reaktan melalui pemanasan terlebih dahulu menuju turbo disperser, di mana interaksi reaktan tersebut mengawali pembentukan sabun murni. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat bahwa asam lemak itu dipanaskan pada 50-70 derajat Celcius dan dicampurkan dengan kaustik, garam air 25-30 derajat Celcius. Kemudian steam dialirkan ke dalam sebuah high shear mixing system atau umumnya disebut sebagai neutralizer. Nah, kemudian campuran itu dipanaskan dengan suhu antara 85 derajat Celcius dan 95 derajat Celcius. Kemudian dipompakan ke dalam tangki penerima yang efektif untuk mencampurkan sabun baik melalui sistem resirkulasi dan agitasi. Nah, setelah dikontakkan dengan waktu tinggal pendek di tangki penerima untuk memastikan komposisi seragam. Kemudian sabun yang dihasilkan dipompakan ke tangki penyimpanan atau dilanjutkan ke proses finishing. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyempurnaan sabun. Nah, jadi
pada proses pembuatan sabun batangan, sabun butiran dicampurkan dengan zat pewarna, parfum, dan zat aditif lainnya ke dalam mixer atau amalgamator. Nah, campuran sabun ini kemudian diteruskan untuk digiling untuk mengubah campuran tersebut menjadi suatu produk yang homogen. Nah, jadi produk tersebut dilanjutkan ke tahap pemotongan. Sebuah alat pemotong dengan mata pisau memotong sabun tersebut menjadi potongan-potongan terpisah yang dicetak melalui proses penekanan menjadi sabun batangan. Nah, jadi proses pembungkusan, pengemasan, dan penyusunan sabun batangan merupakan tahap akhir. Jadi untuk memadatkan sabun murni diperlukan waktu 3-7 hari. Sabun yang telah dicetak dapat dipotong menjadi bagian kecil. Nah, penambahan zat aditif atau antioksidan stabilizer dan parfum dilakukan pada saat crushing sebelum farming.